Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang modal dasar kewirausahaan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Elisa. Yang kedua, Nadiela. Yang ketiga, Feby. Yang keempat, Astrid. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang modal kemauan, kemampuan, dan pengetahuan. Modal kemauan adalah tekad atau niat yang kuat dan motivasi yang tinggi. Dengan modal kemauan yang keras ini, diharapkan adanya komitmen yang tinggi dalam diri seseorang sehingga tidak akan pernah menyerah sebelum berhasil, khususnya dalam menjalankan sebuah usaha atau menjadi wirausaha. 2. Modal kemampuan. Untuk memperoleh peluang berwirausaha diperlukan modal kemampuan atau keterampilan. Bila hanya bermodal tekad dan tanpa memiliki keterampilan untuk memperhitungkan risikonya, maka yang dihadapi adalah sebuah kegagalan. Adapun kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki dalam berwirausaha diantaranya yaitu 1. Keterampilan dalam mengatur strategi dan memperhitungkan resiko. Yang kedua, keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah. Yang ketiga, keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Yang kelima, keterampilan teknik usaha yang akan dilakukan. Modal pengetahuan. Sebuah usaha untuk berkembang dan sukses tidak cukup menggunakan modal kemauan dan kemampuan saja, tetapi harus dilengkapi dengan modal pengetahuan. Ada beberapa modal atau bekal pengetahuan yang harus dimiliki wirausaha, diantaranya yaitu 1. Bekal pengetahuan mengenai usaha yang akan dimasuki atau dirintis dalam lingkungan usaha yang ada. 2. Bekal pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. 3. Bekal pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Seorang wirausaha tidak akan berhasil apabila tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kemauan. Tingkat kemauan, kemampuan, dan pengetahuan dikenal dengan istilah kompetensi kewirausahaan. Selain keterampilan dan pengetahuan, yang tidak kalah penting adalah sikap, motivasi, dan komitmen terhadap pekerjaan yang akan dihadapinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modal insani kewirausahaan. Sebelum kita memulai berwirausasaha, kita harus mempunyai modal. Modal sendiri tidak hanya selalu berupa material atau berwujud seperti uang dan peralatan, tapi juga kita harus mempunyai modal insani. Modal insani sendiri terdiri dari yang pertama, modal sosial. Modal sosial terdiri dari kejujuran, kepercayaan, dan komitmen. Modal sosial ini berguna untuk meningkatkan citra seseorang atau citra suatu usaha. Apabila kita telah memiliki citra yang baik di mata masyarakat, pastinya itu sangat menguntungkan bagi suatu usaha. Seseorang yang memiliki modal sosial yang tinggi pastinya berkaitan dengan suatu etika berwirausaha. Etika berwirausaha ini terdiri dari yang pertama, jujur. Yang kedua, memiliki integritas. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, menepati janji. Yang kelima, kesetiaan. Yang keenam, suka membantu dan menghormati orang lain. Yang ketujuh, warga negara yang baik dan taat hukum. Yang kedelapan, yaitu mengejar keunggulan. Kedelapan etika ini merupakan modal sosial yang dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Kepercayaan diri ini pastinya dibutuhkan ketika seorang yang ingin melakukan atau membuka suatu usaha dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, modal intelektual. Modal intelektual terdiri dari kompetensi, komitmen, kemampuan, bertanggung jawab, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam modal intelektual ini pastinya berkaitan kepada bagaimana seseorang yang ingin membuka suatu usaha memiliki pengetahuan atau pemahaman terhadap apa yang dia lakukan tersebut. Yang ketiga, modal mental dan moral. Modal mental dan moral merupakan modal keberanian yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.
Modal mental dan moral ini biasanya dapat diartikan sebagai tekad yang kuat dan keberanian seseorang dalam menjalankan sesuatu secara bertanggung jawab. Adapun keberanian yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yaitu yang pertama, keberanian untuk menghadapi resiko. Pastinya, suatu usaha tidak lepas dari resiko. Resiko tersebut harus dapat ditangani atau dihadapi oleh seorang wirausaha agar dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, keberanian untuk menghadapi tantangan. Tantangan ini berasal dari eksternal maupun internal. Eksternal sendiri biasanya berasal dari konsumen atau masyarakat, dan internal biasanya berasal dari diri seseorang atau berasal dari pribadi wirausahawan. Yang ketiga, yaitu keberanian untuk melakukan perubahan. Seperti contoh, pada saat dahulu pastinya orang-orang melakukan pemasaran dengan cara offline seperti membagikan brosur, banner dan sebagainya. Namun sekarang ini kita harus melakukan perubahan secara online, yaitu melalui media-media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Karena banyak masyarakat saat ini yang menggunakan media sosial. Yang keempat, ada keberanian untuk melakukan pembaharuan. Pembaharuan ini maksudnya yaitu inovasi. Seseorang yang ingin melakukan atau membuka suatu usaha harus melakukan inovasi-inovasi baru agar produk yang dia hasilkan tidak monoton, dan pastinya produk ini akan digemari oleh masyarakat. Yang kelima, yaitu keberanian untuk menjadi lebih unggul. Lebih unggul ini maksudnya suatu usaha yang kita bangun harus lebih baik daripada usaha yang lainnya agar masyarakat sendiri berpaling kepada usaha yang kita jalani. Yang keempat, modal motivasi. Modal motivasi merupakan dorongan atau semangat untuk maju. Modal motivasi ini biasanya berasal dari internal maupun eksternal. Internal sendiri berasal dari pribadi seorang wirausahawan, dan eksternal berasal dari keluarga, teman, kerabat, saudara, dan sebagainya. Keberhasilan atau kegagalan suatu usaha dipengaruhi oleh tingkat motivasi yang dimiliki seorang wirausahawan. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki, pasti akan menghasilkan usaha yang sukses. Sebaliknya, apabila motivasi yang kurang atau semangat yang kurang, akan membuat suatu usaha gagal. Selanjutnya yaitu bekal kompetensi kewirausahaan. Untuk menjadi wirausaha yang berhasil atau sukses, diperlukan modal dasar yaitu jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi sendiri ditentukan dari pengetahuan dan pengalaman seseorang wirausahawan tersebut. Jiwa dan kemampuan kreatif serta inovatif tercermin dalam yang pertama, kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha. Yang kedua, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Yang ketiga, kemampuan dan kemampuan untuk mencari peluang. Yang keempat, kemampuan dan keberanian untuk menanggung resiko. Dan yang kelima, kemampuan untuk mengembangkan ide dan mengelola sumber daya. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Yang pertama, melalui pendidikan formal. Biasanya SD sampai perguruan tinggi mendapatkan pembelajaran tentang kewirausahaan. Yang kedua, melalui seminar-seminar. Umumnya, seminar ini dilakukan di perguruan tinggi dan mendatangkan narasumber wirausahawan yang baik. Yang ketiga, melalui pelatihan. Pelatihan ini biasanya diberikan oleh perusahaan atau wirausahawan yang baik atau sukses untuk
meningkatkan keterampilan dan kemampuan seseorang dalam berwirausaha. Yang keempat, melalui otodidak. Seseorang dapat menumbuhkan semangat berwirausaha melalui biografi pengusaha sukses, televisi, radio, majalah, dan media sosial lainnya untuk menumbuhkan jiwa wirausaha yang ada di dalam diri seseorang. Melalui berbagai media tersebut, setiap orang dapat mempelajari dan menumbuhkan jiwa kewirausahaannya. Kesimpulan pada materi ini adalah, sebelum menjadi seorang wirausahawan sukses, ada beberapa modal dasar yang harus disiapkan. Tidak hanya modal berupa materi seperti uang, peralatan, atau perlengkapan, tetapi juga modal kemauan, kemampuan, dan pengetahuan, modal insani, dan juga bekal kompetensi kewirausahaan. Seorang wirausaha juga harus mampu berpikir rasional, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, serta berkomitmen tinggi dalam mencapai kesuksesan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.